Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Anjas Maulana. Saya dari NPM 2107210001 akan menjelaskan apa itu yang dimaksud kekuatan akidah mukmin. Menjadi seorang muslim tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa saya seorang muslim, saya seorang beriman, atau ungkapan lainnya yang menunjukkan keislaman seseorang, tapi juga harus dibuktikan melalui tindakan baik dalam bentuk ibadah maupun akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ada mengutip dari Quran Surah Al-An'am ayat 162. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam solat, kawan-kawan pastinya sudah terbiasa melafazkan doa tersebut kan? Namun kawan-kawan, sudahkah hati benar-benar memaknai ayat tersebut dengan sebenarnya? Atau hati tidak dapat merasakan apa-apa ketika membacanya? Ya, hanya sekedar membaca saja karena sudah terbiasa dan memang seperti itulah yang diketahui kawan-kawan mungkin. Padahal jika dibaca dengan penghayatan atau dengan seksama kawan-kawan, mungkin seseorang akan menangis terseduh-seduh. Bukan mungkin, bisa pasti itu kawan-kawan. Tetapi jangan sampai kita berislam hanya di KTP saja. Sebagai muslim, semestinya kita punya sikap atau prinsip yang tegas, terutama persoalan akidah. Tidak boleh dibuat main-main kawan-kawan atau dicampurkan adukan dengan hal yang mengandung syirik. Setidaknya ada 3 prinsip akidah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kawan-kawan. Di sini saya akan memberitahu apa itu 3 yang dimaksud dari perkataan saya di atas tadi. Yang pertama itu bertauhid, tidak menyembah selain Allah. Hal utama dan pertama yang perlu dikatakan atau dilakukan ketika sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslim adalah hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob yang diyakini dan disembah. Disembah karena memang itulah kewajiban utama bagi setiap muslim kawan-kawan. Setiap muslim dan mukmin sebagaimana firman Allah yang telah dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 31 kawan-kawan, yang berbunyi, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan kawan-kawan. Begitulah bunyi dari Quran Surah At-Taubah ayat 31 kawan-kawan. Baik. Bentuk penyembahan Allah ialah dengan menjalankan agama Islam sebagaimana yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Tentu tidak mengada-ngada dengan membuat suatu amalan baru atau mengubah amalan yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita, karena hal itu termasuk perkara bid'ah dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berfirman kawan-kawan, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-98 surah ke-5. Dan yang kedua kawan-kawan, yang kedua itu melakukan ketaatan kepada Allah. Mengimani Allah juga berarti harus siap untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya, serta menjauhi larangannya kawan-kawan. Termasuk ketika hendak memutuskan sesuatu, maka harus didasarkan atas aturan-aturan atau yang sudah Allah tetapkan, tidak menggunakan selain hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah kawan-kawan.
Dan Allah pun berfirman kawan-kawan dalam Quran surah Al-Maidah yang berbunyi, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah karena mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah kawan-kawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Yang dimaksud dalam judul tersebut adalah orang yang berakidah baik tentunya sudah sangat memahami bahwa perbuatan syirik merupakan dosa besar yang harus dihindari kawan-kawan. Jika ada orang yang di sekitar melakukan perbuatan syirik, sudah menjadi kewajiban sesama muslim untuk saling mengingatkannya kawan-kawan. Namun, jika segala macam upaya untuk meluruskan orang yang tersesat tersebut juga tidak bisa melalui mulut atau teguran-teguran, maka kita hanya tinggal berserah kepada Allah dan kita hanya bisa mendoakannya. Tidak baik bagi hamba yang beriman berkumpul dengan orang-orang seperti ini, beresiko tergelincir dalam kesyirikan kawan-kawan. Dan Allah pun berfirman kawan-kawan, berfirman terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah yang berbunyi, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Begitulah bunyi dari Quran surah Al-Mujadilah. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh penerapan dari salimul akidah atau akidah yang lurus. Yang pertama, tidak mengkafirkan muslim lain. Yang dimaksud tidak mengkafirkan muslim lain kawan-kawan, itu contoh saja pada saat teman kita mengolok-olok dia, contohnya seperti sholat, kamu kan nggak pernah sholat. Nah, itu termaksud adalah mengkafirkan muslim lain kawan-kawan. Contohnya dapat dalam, pasti kawan-kawan pernah mendengar yang kalau sudah tidak sholat Jumat 3 kali maka kafirlah dia. Itu juga kawan-kawan, kita sebagai muslim kita sebagai sesama muslim tidak punya hak untuk mengkafirkan seseorang kawan-kawan. Kita hanya menjalankan segala sesuatu syariat yang harus kita jalankan kawan-kawan. Yang kedua, mengutamakan Allah dibandingkan makhluk yang lainnya. Maksud dari sini, mengutamakan Allah itu yang dimaksud kita semua itu harus kembali kepada Allah kawan-kawan. Jangan mendahulukan yang lain. Contohnya tuh seperti kita meminta tolong kepada teman kita, kepada saudara-saudara atau siapapun, boleh kita meminta tolong kawan-kawan. Tapi yang paling utama dan terutama, kita itu harus minta tolong kepada Allah. Dan setelah itu kita maksudnya itu setelah itu baru kita boleh meminta tolong pada teman-teman lain. Itulah ikhtiar kita kawan-kawan, setelah atau usaha kita setelah meminta tolong kepada Allah. Kalau kita hanya meminta tolong saja tanpa melakukan usaha, itu sama dengan bohong kawan-kawan, sama dengan itu tidak ada. Itulah yang saya maksud, apa itu yang mengutamakan Allah dibanding makhluk lainnya.
Dan yang ketiga itu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maksudnya itu contohnya yang sudah kawan-kawan dengar, pasti kawan-kawan tahu apa itu syirik. Syirik itu sama dengan menyekutukan Allah, menduakan Allah, atau tidak percaya pada Allah. Itulah apa yang dimaksud menyekutukan Allah dengan apapun. Itu tidak boleh kawan-kawan, itu sangat dilarang dalam agama. Dan yang keempat, berteman dengan orang-orang soleh dan meneladaninya. Seperti ini kawan-kawan, saya akan memberikan contoh kepada kawan-kawan. Ketika kita berteman dengan seorang penjual parfum, kita sering bergaul dengannya, pasti kita akan ketularan wanginya kawan-kawan. Seperti itulah kalau kita berteman kepada para orang-orang yang soleh dan baik kawan-kawan, pasti kita akan bawa kemauan kita itu selalu ingin berbuat baik kawan-kawan, karena kita telah melihatnya selalu berbuat baik kepada siapapun. Jadi sedikit demi sedikit hati kita ini ketika ingin mau melakukan sesuatu yang buruk atau tidak baik, pasti kita akan memiliki sifat malu kawan-kawan. Jadi dari situlah sedikit demi sedikit kita bisa mengikuti langkah-langkah teman-teman kita yang soleh itu. Maka dari itu lebih baik kita memilih teman-teman yang soleh daripada teman-teman yang berperilaku aneh atau yang tidak baik lah. Itu contohnya. Dan berikutnya yang kelima, mempelajari asma dan sifat Allah. Dari asma dan sifat Allah kita bisa menjadikan itu pedoman hidup pada diri kita kawan-kawan. Sifat-sifat Allah bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, walaupun ya kesempurnaan hanya milik Allah ya kan kawan-kawan. Jadi kita pun hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya ya. Dan yang terakhir, yang keenam, menyadari bahwa kematian dapat datang kapan saja. Jadi kita kawan-kawan sebagai makhluk Allah, hambanya, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh semena-mena, karena kita tidak tahu kapan dan dimanapun umur kita berakhir kawan-kawan. Bisa saat lagi senang-senang, sedang jalan, sedang santai, sedang minum, bahkan sedang tidur, sedang santai-santai dengan keluarga pun bisa kawan-kawan. Maka dari itu jadi kita itulah kawan-kawan harus berbuat baik kepada siapapun, dan apapun itu kita harus berbuat baik kawan-kawan, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan apa itu tentang kekuatan akidah mukmin kawan-kawan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki akidah yang lurus kawan-kawan. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Apa pengertian akidah yang baik buat para mukmin dan orang-orang baik kawan-kawan. Yaudah, saya sudahi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.